Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillah. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kepada para hadirin, hadirat, para bapak ibu, semua yang kami hormati, sebelum kita bersama-sama thalabul ilmi, bersama-sama kami memanjatkan puja-puji rasa tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatannya kepada kita semua, terutama yaitu kesehatan kita semua, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada malam ini kita bersama-sama bisa menunaikan kewajiban kita sebagai kaum muslimin muslimat, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya akan membuahkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua, manfaat, maslahah fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin. Kedua kalinya rahmat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan ke panggonan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kita semua ikuti syariatnya, dan beliaulah yang senantiasa kita semua harapkan atas syafaatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin. Ketiga kalinya, mari kita bersama-sama seperti biasa, yaitu thalabul ilmi. Mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Al-ayat yang artinya semua yang bernyawa, semua awak-awakan yang bernyawa, semua akan mati.
tidak ada yang tidak mati, semua akan mati. Kalau orang mati, Bu, sambil menikmati hidangan, ya, sambil mendengarkan. Orang kalau meninggal dunia itu yang dibawa ke alam kubur, ke akhirat, apa Bu? Amal apa? Amal sol. Ya sing alam barang itu gawa. Ora jenenge gawa. Jelek pun gawa. Tapi yang menyelamatkan adalah amal soleh. Yang menyelamatkan kita semua, kalau kita semua sudah kembali kepada Allah, itu adalah amal soleh. Amal yang diridhoi oleh Allah. Walaupun amal soleh Bu, Pak, kalau tidak mendapat ridho dari Allah, itu tidak bisa menyelamatkan walaupun amal soleh. Nah, bagaimana Pak Mahmud yang bisa menyelamatkan amal soleh yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ikhlasnya dalam kita beramal, karena semua amal walaupun soleh kadang-kadang ada yang ikhlas, kadang-kadang ada yang tidak. Kadang-kadang beramal sedekah tapi nungguring grundel, atau ya sederhana menjelek-jelekan yang di sedekah. Itu walaupun amal soleh, kalau di barengi semacam itu amal soleh itu tidak bisa untuk bekal kembali kepada Allah. Yang bisa untuk bekal kita kembali kepada Allah adalah amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Karena keikhlasan kita semua dalam beramal. Amal apa saja Bu, entah itu yang wajib, entah itu yang sunat, kalau semua diniati lillahi ta'ala, insya Allah amal soleh tersebut akan bermanfaat. Insya Allah Pak Bu. Tapi kalau nggak disertai ikhlas lillahi ta'ala, itu nggak ada gunanya. Ya ada di dunia cuma mendapat nama, tapi di akhirat tidak mendapat pahala. Maka kita ngaji biar tahu caranya beramal, khususnya diniati lillahi ta'ala. Itu pun semua amal, khususnya amal soleh itu harus diniati. Contohnya usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Harus niat. Umpama puasa ya harus niat. Kalau tidak niat, amalnya
tidak diterima, harus diniati. Maka kebaikan apapun, ibadah apapun harus belajar diniati. Niat ibadah, niat sedekah, niat nyebut gawe lillahi ta'ala. Walaupun bekerja Pak Bu, itu termasuk ibadah, tapi ibadahnya namanya ghairul mahdhah atau furu'uddin atau mutlaqah. Apa Bu? Tiga apa mikir? Sing penting jagong bareng. Wis paham pahala apa maning nganti bisa. Sedangkan jagong bareng, kumpul bareng, mangan bareng, rokok bareng, itu pun berpahala. Apalagi boleh ngaji temenanan, apalagi insya Allah ada bermanfaat dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Maka sebelum kita semua kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus siap-siap. Sangunya mati. Kadang-kadang semangat bikin sangu mati. Kadang-kadang kurang semangat ya. Kadang-kadang kurang semangat. Kadang-kadang males. Ya Pak ya Bu? Soalnya Pak, kalau urusan akhirat yang jurusannya ke surga, itu semua amal-amal itu dikepung dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ya Pak ya Bu? Ngaji kesel apa kesel, nyangkreng apa nyangkreng, neng angger ditempuh pahalane gede. Neng karepe nafsu, karepnya nafsu kan, gak usah ngaji lah, tiduran capek kok, capek. Semua orang capek. Tapi kalau ingat terhadap bekal akhirat adalah amal soleh. Amal soleh bisanya jadi amal yang bagus dan semangat istiqomah didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak mungkin. Sedangkan ada ilmunya pun susah, apalagi ngamal tanpa ilmu. Maka ilmu sangat penting. Siapa tahu dengan berkahnya kita ngaji, ada ilmu, akhirnya rajin beramal. Yang wajib, yang sunat, semua ditempuh. Yang tujuannya yaitu untuk bekal ke akhirat. Ayat selanjutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, dan nyoba sapa ingsun Gusti Allah kum terhadap kamu semua, bisyari, dengan perkara yang jelek, yang tidak bagus.
wal khairi lan dan perkara yang baik. Bisari wal khairi wa fitnatan untuk nyoba, untuk menguji. Jadi adanya perkara kebaikan dan kejelekan itu semua dari Allah, Pak Bu. Datangnya semua dari Allah. Tapi semua itu untuk menguji kita. Mau milih yang baik, insya Allah selamat. Kalau kita milih yang jelek, kita akan celaka. Pasti itu. Di dunia pun celaka, apalagi di akhirat. Maka jangan salah pilih. Kalau bisa, tapi namanya manusia ya, nama manusia. Itu kullu bani adama khoto'un wa khairul khoto'ina at-talam. Jadi semua anak cucu Adam khoto'un, punya kesalahan, mau tidak mau Pak. Namanya anak Adam harus mau salah dan juga harus mau tapi usahanya diperbanyaklah yang benar, dikurangi yang tidak benar. Insya Allah selamat. Tapi kalau yang diperbanyak itu yang tidak benar akan celaka di dunia dan di akhirat. Khususnya kalau sudah masuk kuburan, masuk alam kubur Pak Bu, masuk alam kubur itu kadang-kadang ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Ya husnul khotimah pulang ke hadirat Allah, bertempat di alam kubur itu kan ngalam sing pertama masuk maring kuburan, ngalam akhirat maksudnya pertama itu masuk kuburan. Kalau kita Pak masuk kuburan, semua sudah tahu di dalam kubur, masukkan kubur, lalu ditimbun apa timbun? Durugi ditimbun. Gelam ora gelam ditimbun. Kalau nimbun nganggo apa Bu? Kira-kira sumpah apa sumpah? Wong nang alam kubur Pak Bu, kadang-kadang ada dalam kubur dan keterangan itu rasanya sempitnya bukan main Pak Bu. Di kuburan, dalam kuburannya rasanya sempit. Kadang-kadang tambah merasa dijepit pakai bumi. Mau sendirian apa ada temannya Bu? Kira-kira nang kuburan sendiri, gelap pisan, sempit pisan, sendiri pisan. Kira-kira ada suara bledek umpama. Kira-kira dia apa dia? Takut apa takut Pak? Sedangkan di dunia duduk di kamar atau ya pokoknya duduklah. Kadang-kadang kawannya pun ada kilat ya, petir, berlegar.
itu pun takut apa enggak? Takut. Apalagi di kuburan sendirian, nggak ada kan? Dengar suaranya siapa itu? Malaikat Rokib karo Atid. Benar apa? Mungkar nakir. Itu suaranya luar biasa, Bu, Pak. Nang dunia saja, di dunia saja takut, apalagi di akhir. Bukan main takutnya. Coba bayangkanlah. Iya, nang dunia kali iya. Apa maning nang akhirat dewekan peteng pisan. Memang kalau orang tidak mendapat pertolongan dari Allah, Pak, itu di kuburan gelap, sempit, bahkan ditepit pakai bumi. Itu kalau orang yang tidak beruntung karena hidupnya di dunia kurang memperhatikan perintahnya Allah, terutama sembah. Maka usahakanlah kita sebelum pulang ke alam kubur bikin sangunya, ya, bekalnya untuk datang ke alam kubur. Belum, kalau yang sangat banyak amal jeleknya itu di kuburan pun sudah disiksa. Banyak siksaan, macam-macam siksanya. Tanya Pak Munawir kalau nggak percaya. Keterangan masalah zikrul maut, siksaan kubur sangat pedih, macam-macam rupanya. Ada yang digigit ular, yang besarnya dalam hadis seberapa, Pak? Leher unta. Sak lehernya unta, ya. Ular besarnya selehernya unta, gigit sendirian. Kira-kira wedi apa wedi, Bu? Angger wedi golet sangune mati. Aman sol. Ada yang kala jenting, ada yang kelabang, macam-macam di alam kubur. Ada yang bentong isirahe, ngerti bentong? Dipukuli sirah, kepala. Yang tidak mau sholat itu dalam kubur, Pak, Bu. Maka untung sekali bagi orang yang mendapat pertolongan dari Allah, yaitu mendapat nikmat kubur. Kalau orang yang mendapat nikmat kubur, Pak, sangat nikmat. Tidak merasakan gelap, tidak merasakan sempit, karena dapat nikmat kubur. Maka kalau berdoa biasanya mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, terangkan kubur, kan begitu. Minta diterangkan kubur biar jangan gelap, minta diluaskan biar jangan sempit. Memang adanya begitu, sempit dengan luas, nikmat dengan siksaan. Itu kalau orang di dalam kubur. Maka penting banget diingat-ingat
tentang kematian. Kalau tidak ingat kepada kematian, otomatis malas menjalankan perintahnya Allah. Tapi kalau ingat mati, insya Allah semalas-malas apapun akan mau menjalankan perintah Allah. Maka zikrul maut itu sangat-sangat dianjurkan. Tapi ya jangan terus-terusan, siang malam ingat mati, siang ya ingat boleh, tapi jangan sampai ninggal usaha nyambut gawe. Oh, kepingin selamat nang akhirat, dunianya dikalah kena orang nyambut gawe, tidak mau bekerja. Kira-kira kalau tidak punya beras dan uang, kira-kira susah apa susah? Bisanya punya uang, punya beras, harus bekerja. Tanpa bekerja nggak mungkin datang sendiri. Ya kadang-kadang, tapi kan nggak terus-terusan. Kalau datang sendiri, yang banyak harus dicari, harus bekerja. Kerja pun harus, ngibadah pun harus, zikrul maut itu pun harus. Soalnya biar kita jangan lupa akan kematian. Orang kalau sudah meninggal, keluar dari alam kubur, pindah di alam apa Pak? Benar? Alam dari alam kubur, barzah itu kubur. Lupa aku dulu kan saya katakan saya lupa. Pokoknya setelah hari kiamat, ya. Setelah hari kiamat, setelah datang hari kiamat, ya, orang-orang semua dikumpulkan di Araramah. Waktu dikumpulkan di Araramah, itu Allah cara mengumpulkannya enggak ayo kumpul, enggak. Api keliling, maju apinya ya, semua ngumpulnya macam-macam caranya Bu. Macam-macam, tidak sama caranya ngumpul. Dalam hadis diterangkan, ada yang kumpulnya jalannya pakai kaki. Itu dalam hadis. Melaku sikil, jalan kaki. Itu orang yang mau beribadah, ya walaupun kadang-kadang ada dosanya, tapi mau ibadah. Tapi ibadah dengan dosa itu banyak ibadah dibanding dengan dosanya. Itu jalan pakai apa Bu? Dan ingat, kalau yang rajin ibadah itu jalannya jalan kaki. Enak kepenak, kalau sikit kena melaku. Enak Bu, kepenak nganggo sikil. Yang susah Pak Bu, ada sebagian golongan yang jalannya itu pakai kepala. Jadi jungkir, kepalanya di bawah. Susah.
jengking apa jungkir apa? Ya kalau sih dari nang dhuwur lah. Ah, sing nang dhuwur. Itu siapa? Orang-orang orang-orang yang tidak iman kepada orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Soalnya yang dinamakan kafir Pak Bu, tidak cuma kafir yang beneran. Cara Nabi ngendika ya. Bainal mukmini wal kafiri tarikus sholah Bu. Apa artinya? Apa artinya Pak? Bedanya orang mukmin dan orang kafir yaitu dengan tarikus sholat. Kalau enggak enggak sholat itu namanya orang kafir. Walaupun KTP-nya walaupun baca syahadat ya, itu tetap oleh Rasulullah dihukumi kafir karena tinggal sholat. Mudah-mudahan kita semua sibuk apapun ya, terkecuali karo ngudur karo apa bedanane ya ngodor kan ora pada ngudur aja contohnya orang perempuan nggak sholat karena apa Bu? Datang bulan nifas, wiladah, haid itu tidak tidak apa-apa, memang ada ngudur syar'i ya. Tapi kalau enggak ada ngudur syar'i, kok sampai tidak mau sholat kata Rasulullah dihukumi kafir. Bedanya antara orang mukmin dan orang kafir yaitu tarikus sholat, enggak mau sholat. Lah orang yang enggak mau sholat tarikus sholat berjalannya besok di arah Ramasar pakai kepala. Kira-kira ingat apa enggak besok Bu? Ingat. Pokoknya orang yang malas beribadah besok ya di akhirat jalannya pakai kepala. Kalau yang mau beribadah jalannya pakai kaki. Kalau yang beruntung ya mendapat maghfirah dari Allah dan rahmat dari Allah itu sangat enak dan sangat nikmat karena rajinnya beramal soleh, ikhlas, istiqomah dalam beramal. Gak cuman ikhlas kalau cuman satu kali ya kalah dengan yang istiqomah artinya apa Bu? Istiqomah apa? Langgeng, tetap ajib beribadah. Lah orang yang berilmu, beramal soleh ya, ikhlas lillahi ta'ala dan juga apa itu istiqomah amalnya itu oleh Allah diberi kenikmatan yang luar biasa, yaitu keterangannya dalam hadis dari alam kubur ke surganya Allah bagaikan kilat yang begitu bagaikan kilat yang menyambar itu kalau
mendapat maghfirah dari Allah, rahmat dari Allah karena rajin ibadah. Sehingga dari alam kubur sampai ke surganya Allah ya, itu dari pelataran kubur sampai ke pelatarannya halaman bagi pelataran ya halaman, dari halaman kubur sampai ke halaman surga cuman satu ilat ya kedatangan meripat apa ya seperti kilat yang menyala. Itu berkah amal apalagi Pak Bu, kita semua kalau mau menjalankan yang wajib, istiqomah, rajin, ditambah membaca sholat. Kata Rasulullah begini, Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, dan Mizrah. Siapa tadi Bu? Jibril, Mikail, Israfil, Mizrah itu datang kepada Rasulullah. Lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, mansullah ngalaika fi kulli yaumin ngasro marotin ana ahuduhu wa amuruhu ngalasiroti kalbati al-khotifi. Ngerti artinya Bu? Lafale berurung apa? Ini walaupun lafale urung apa, belum hafal lafalnya, kalau ngerti, tahu artinya, insya Allah ya bisa kita amalkan. Yang artinya begini. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, barang siapa yang mau membaca sholawat ngalaika kepadamu Muhammad fi kulli yaumin, tiap-tiap hari, ngasro marotin 10 ambalan. Ana malaikat Jibril, ana ahuduhu wa amuruhu, aku malaikat Jibril megang tangannya orang yang membaca sholat dan melewatkan di dalam jembatan Siratal Mustaqim, melewati jembatan Siratal Mustaqim itu kalbarki, seperti al-khotifi kang nyambar. Itu kata Jibril kepada Nabi Muhammad, yang jelasnya gini, hai Muhammad, barang siapa orangnya yang mau membaca sholawat kepadamu tiap hari fi kulli yaumin, atau tiap malam, kalau enggak hari ya malam, kulli yaumin 10 kali, ana insun, aku malaikat Jibril akan memegang tangannya orang yang membaca dan melewatkan lewat jembatan Siratal Mustaqim cepatnya kalbarki al-khotif, seperti kilat yang menyala. Berkahnya apa? Bahasa selawat. Jadi
kalau kita umat Muhammad mau, umat Rasulullah maksudnya, mau membaca sholawat kepada Rasulullah sehari semalam setidak-tidaknya ya, setidak-tidaknya 10 kali. Kalau mau baca selawat 10 kali, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah juga hadir itu malaikat Jibril menjamin kepada orang yang membaca selawat akan dipegang tangannya, dilewatkan lewat jembatan Shiratal Mustaqim kalbarki al-khafifi, seperti kilat yang menyam. Cepatnya maksudnya Pak Bu. Kira-kira kepengin Bu? Enak lah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya enak saja. Tapi 10 itu pun harus istiqomah. Ya kalau cuma seminggu sekali atau sebulan sekali ya dapat paham, tapi tidak dipegang tangannya oleh malaikat Jibril. Kalau ingin dipegang tangannya oleh malaikat dituntun ya, bangkare seperti ini. Cobalah, khususnya sing tua ya jajal, mantanin jajal. Ya pokoknya maka salawat sing cenek-cenek bae. Syukur-syukur salawat sing dawa-dawa, ora sinten yang pendek ya. Syukur-syukur yang panjang. Yang pendek saja, yang penting salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ping 10 kali tapi istiqomah. Itu jaminannya apa tadi Bu? Hah? Dituntun. Terus ya, dilewatkan, amuru dilewatkan ya. Lewat apa itu? Shiratal Mustaqim. Cepatnya seperti berkah selah. Jadi amal banyak sekali Pak Bu yang untuk mengantarkan kita ke dalam kenikmatan dari Allah, yaitu surganya Allah. Banyak sekali. Gak cuma itu, gak cuma selawat. Tadi pun yang awal apa itu, keterangannya ternyata pas baca Quran ya, keterangannya banyak amal solehnya dari halaman kubur sampai ke halaman surga cuman sekedap apa netra ya, sekedap netra. Itu untungnya orang mau baca selawat. Tapi kalau tidak ngaji kira-kira apa gak ngerti Bu? Bisa ngerti Pak, kudu ngaji. Tanpa ngaji surah mungkin. Ya Pak Birin? Iya. Ya Pak Birin. Mantene alai kabeh wae sing kula syukur-syukur nom. Memperbanyak baca selawat biar mendapat pertolongan dari Allah. Yang celaka lagi, tuh, yang celaka itu yang untung tadi kan dalam Quran diterangkan dalam Al-Quran surat apa ya itu Al-Qadri Pak, Al-Qadri ya Al-Qadri ayat 4 lah Al-Qadri. Iya betul, ayat surat Al-Qadri ayat 4. Boleh dibuka Qur'annya nanti di rumah, di apa itu dipelajari biar tahu. Yang artinya Allah menyediakan
Allah menyediakan silsilatin, yaitu rantai, silsilah rantai. Wa ahlalan dan belenggu, tahu belenggu? Diikat tangannya, diikat kaki. Wa sa'iron lan dicawisi, disediani neraka sa'ir. Siapa itu? Kata Allah, yang disediakan oleh Allah yaitu rantai itu berdaunya Allah, harus kita percaya walaupun belum bisa mengamalkan yang untuk apa itu menghindari itu, atau kita wajib percaya. Jadi Allah menyediakan rantai dari api. Yang rantai itu digunakan untuk menarik hulunya, lehernya orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah, khususnya orang kafir. Itu ditarik dengan rantai yang panjangnya 70 hasta sama ini ya. Ya kan? Hasta sama ini. Sekian 70 hasta ya. Itu untuk menarik lehernya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, khususnya orang kafir. Dalam Quran lahlalan dan belenggu yaitu pengikat lah, diikat kakinya, diikat lehernya, ditarik pakai rantai dari api. Itu dalam Al-Quran. Percaya Bu? Amrul percaya dosa lah. Soalnya yang itu loh, wajib percaya. Itu lehernya ditarik dengan rantai dari api. Warna-warna apa itu di arah-arah Masar itu enggak cuma segolongan, banyak golongan. Ada yang berjalan kaki, ada golongan yang berjalan kepala, ada yang terbang bagaikan kepingin sindi pasal milih sindi tidak mulane gawe jalan sing kaya kilat. Aja kok kepengin tok, kepengin ora gelem nempuh dalane sing kaya kilat, ya ora mungkin. Itu namanya zikrul maut. Mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita semua, sehingga kita semua mau beramal soleh, sesibuk apapun amal soleh jangan ditinggalkan. Jangan sampai dikalahkan. Kadang-kadang amal soleh disepelekan, amal yang toleh diutama. Makanya setelah kita ngaji ya, ada ilmu untuk bekal kita kembali kepada Allah, itu beramal soleh. Ya, mari berdoa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqni hikmataka wanzur rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma arzuqni hikmataka
ij'al hadha baladan aminan Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq alahu warzuq alahu rizqan wasi'an hasanan halalan thayyiban taqabbal Allahu minkum minna taqabbal ya karim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua salah dan hilaf, mohon maaf. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk